Selamat datang di US Me Story. Di channel ini kita akan mendengarkan kisah sejarah Nusantara, legenda, dan kisah misteri lainnya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Candides, cahaya yang tak padam. Candides adalah sebuah nama yang tak lekang dimakan waktu. Dalam rantai sejarah Nusantara, ia berdiri sebagai simbol kecantikan, kecerdasan, dan kekuatan batin perempuan Jawa yang tak tertulis dalam kitab perang, tapi hidup dalam bisik-bisik rakyat, relief candi, dan naskah-naskah babad yang bertahan dari generasi ke generasi. Ia bukan sekadar permaisuri dari dua penguasa besar, tapi juga perempuan yang menjadi pusat dari badai sejarah, sebuah poros takdir yang mengubah wajah kerajaan Tumapel menjadi Singhasari. Namanya tercatat dalam kitab Pararaton dan sedikit tersinggung dalam Nagara Kretagama. Meski teks-teks ini ditulis jauh setelah peristiwa berlangsung, mereka menyimpan ingatan kolektif tentang Candides sebagai perempuan yang menyalakan obor perubahan dalam senyap. Kisah Candides bermula di Mandala Panawijen, sebuah wilayah spiritual yang tenang di jantung Jawa Timur. Ia lahir dari keluarga Brahmana terhormat. Ayahnya, Empu Purwa, adalah tokoh bijak yang disegani karena kedalaman ilmunya dalam kitab-kitab suci dan ketekunannya menjaga nilai-nilai Dharma. Dari sang ayah, Dedes mewarisi pemahaman mendalam tentang kehidupan, bahwa kebenaran sejati tak selalu bersuara lantang dan keindahan bukan soal rupa semata, melainkan pantulan dari jiwa yang bening. Namun dunia tak selamanya teduh. Saat Candides beranjak dewasa, datanglah Adipati Tumapel, Tunggul Ametung. Dalam perjalanannya ke Panawijen, ia terpikat oleh kecantikan dan karisma Candides. Dengan dalih pernikahan, ia memboyong Candides ke istana Tumapel. Banyak yang percaya bahwa itu bukan lamaran, tapi pengambilan paksa yang dibungkus kehendak kekuasaan. Di istana, Candides belajar bahwa kekuasaan bisa jauh lebih sunyi daripada pertapaan. Ia hidup dalam sekat istana yang megah, namun terasing dari kebebasan jiwanya. Tapi di balik diamnya, ia mengamati, ia menyerap, ia menyusun kekuatan batinnya, tidak untuk melawan, tapi untuk bertahan. Dalam setiap langkahnya, ia tetap menyimpan ajaran sang ayah. Diam bisa menjadi bentuk tertinggi dari perlawanan. Konflik batin Candides semakin dalam ketika ia mulai menyadari bahwa hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Ia menjadi simbol, alat, bahkan mitos yang diperebutkan para laki-laki penguasa. Tubuhnya dijadikan medan politik, namanya dijadikan kunci legitimasi, sementara suaranya dibungkam oleh tatanan patriarki yang kuat. Namun ia tidak runtuh. Dalam kesenyapan, ia menabur benih-benih keberanian. Dalam pikirannya sendiri, mengajarkan dirinya cara bertahan di antara dua dunia, dunia dalam dan dunia kekuasaan. Nama Candides menyebar, kecantikannya menjadi mitos. Suatu hari, seorang resi melihatnya turun dari kereta kencana. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Perempuan itu menyimpan cahaya. Siapapun yang memilikinya akan menjadi raja besar." Ramalan itu menggetarkan istana, terutama bagi seorang abdi muda bernama Ken Arok. Ken Arok adalah ambisi yang menyamar, lahir dari akar bawah masyarakat, tapi bermimpi menjangkau langit. Mendengar ramalan itu, ia melihat Candides bukan hanya sebagai perempuan, tetapi sebagai jembatan menuju kekuasaan. Ia membunuh Tunggul Ametung dengan sebilah keris buatan Empu Gandring, menghapus satu takdir untuk menulis takdir baru. Namun pembunuhan itu tak hanya menorehkan darah, tetapi juga kutukan. Empu Gandring yang merasa dikhianati mengutuk keris buatannya akan menumpahkan 7 nyawa bangsawan. Kutukan itu kemudian menjadi benang merah dari siklus pembalasan berdarah dalam sejarah Singhasari.
Ken Arok mungkin berhasil merebut tahta, tapi ia juga membuka gerbang karma yang tak bisa ditutup kembali. Ken Arok kemudian menikahi Kendedes. Dari sinilah tahta Tumapel bergeser dan Cikal Bakal Singhasari lahir. Tapi sejarah tidak pernah bersih dari luka. Dari pernikahan sebelumnya, Kendedes memiliki anak, Anusapati. Anak ini kelak mengetahui bahwa ayah kandungnya dibunuh oleh ayah tirinya, dan lingkar karma pun kembali menagih hutangnya. Anusapati tumbuh dengan dua warisan, kebijaksanaan ibunya dan dendam masa lalu. Kendedes tak bisa mencegah putranya menuntut balas. Ia tahu darah yang tumpah akan selalu meminta darah sebagai ganti. Dalam diam, ia menyaksikan sejarah kembali menorehkan luka di antara anak-anaknya sendiri. Hatinya tercabik karena setiap tindakan yang diambil satu pihak melukai pihak lain. Ia adalah ibu yang melihat putranya membalas dendam dan suaminya terbunuh oleh darah dagingnya sendiri. Konflik keluarga ini tercermin dalam kitab Pararaton yang menyebut bagaimana lingkar pembalasan dendam dimulai sejak Ken Arok menancapkan kekuasaan lewat darah. Dalam catatan rakyat, tragedi keluarga ini bukan sekadar sejarah, tetapi juga pelajaran akan bagaimana kekuasaan, cinta, dan dendam bisa menjadi mata rantai tak berkesudahan. Beberapa kisah rakyat juga menyebut Kendedes sebagai seorang yang memiliki kesaktian tersembunyi. Ada cerita bahwa ketika kainnya tersingkap dari hembusan angin, terlihat cahaya yang memancar dari tubuhnya. Cahaya itulah yang dipercaya sebagai pertanda ia ditakdirkan menjadi ibu dari raja-raja besar di masa mendatang. Simbol ini bukan hanya soal keindahan tubuh, tetapi tentang perempuan sebagai pusat kosmis pewaris peradaban. Kendedes berada di tengah pusaran itu. Ia adalah ibu dari Anusapati, istri dari Ken Arok, dan simbol dari cahaya yang disebut-sebut bisa menentukan siapa yang layak menjadi raja. Tapi ia sendiri tak pernah menginginkan tahta. Yang ia jaga hanyalah martabat. Yang ia perjuangkan adalah agar anaknya tahu, diam ibunya bukan kelemahan, tapi kekuatan yang menahan agar segalanya tak runtuh lebih cepat. Hari ini Kendedes dikenang sebagai Sundari Paripurna, perempuan ideal dalam pandangan Jawa, anggun, tenang, dan memancar dari dalam. Ia bukan pahlawan dengan pedang, tapi dengan kesadaran. Ia bukan ratu dengan mahkota, tapi dengan cahaya. Filosofi yang dapat dipetik dari kisah hidup Kendedes, kita belajar bahwa kekuatan sejati seorang manusia tidak selalu datang dari kuasa fisik atau suara yang lantang, tetapi dari keteguhan hati, kejernihan pikiran, dan kemampuan untuk tetap berdiri dalam badai. Kendedes menunjukkan bahwa diam bukan berarti tunduk. Dalam filosofi Jawa, diam adalah bentuk kontemplasi tertinggi, tempat di mana manusia menemukan suaranya yang terdalam. Ia mengajarkan bahwa perempuan bukan sekadar pelengkap sejarah laki-laki, tetapi penentu arah perubahan. Ia juga mengingatkan bahwa kecantikan sejati bersumber dari dalam, dari cahaya batin yang tidak dapat dirampas oleh siapapun, dan bahwa cinta, kekuasaan, serta dendam adalah kekuatan-kekuatan yang jika tidak dikenali dan dikendalikan, akan membentuk lingkaran karma yang tak berujung. Kendedes adalah cermin dari filosofi hidup Jawa. Hidup selaras, memahami peran, dan menjaga martabat di atas segalanya. Dalam dirinya, perempuan bukan hanya pelaku sejarah, tapi penjaga peradaban. Ia adalah cahaya yang tak padam. Di dalam setiap perempuan yang bertahan dalam badai, Kendedes hidup kembali.